Pada zaman dahulu, di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Pati, Jawa Tengah, tersebutlah sebuah desa nelayan bernama Teluk Cikal. Desa itu termasuk ke dalam wilayah Kadipaten Pati yang diperintah oleh Adipati Pragolo II. Kadipaten Pati sendiri merupakan salah satu wilayah taklukan dari Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Hari itu, ketika Roro Mendut sedang asyik menjemur ikan di pantai seorang diri, datanglah utusan Adipati Progolo. "Ayo gadis cantik, ikut kami ke keraton," seru para pengawal itu sambil menarik kedua tangan Roro Mendut dengan kasar. "Lepaskan, aku," teriak Roro Mendut sambil meronta-ronta. "Aku tidak mau menjadi selir Adipati Pragolo. Aku sudah punya kekasih." Menurut cerita, Sultan Agung tidak mampu melukai Adipati Pragolo II karena penguasa Pati itu memakai kere wajah, baju zirah yang tidak mempan senjata apapun. Melihat hal itu, abdi pemegang payung sang sultan yang bernama Kinayadharma pun berkata, "Ampun, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba yang menghadapi Adipati Pragolo," pinta Kinayadharma seraya memberi sembah. "Baiklah, abdiku, gunakanlah tombak baru kelinting ini," ujar sang sultan. "Baiklah, Roro Mendut, jika kamu tidak ingin menjadi selirku, maka sebagai gantinya kamu harus membayar pajak kepada Mataram," ancam Tumenggung Wiraguna. Roro Mendut tidak gentar mendengar ancaman itu. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir Tumenggung Wiraguna. Oleh karena masih dalam pengawasan prajurit Mataram, Roro Mendut kemudian meminta izin untuk berdagang rokok di pasar. Tumenggung Wiraguna pun menyetujuinya. Ternyata, dagangan rokoknya laku keras, bahkan orang juga beramai-ramai membeli puntung rokok bekas isapan Roro Mendut. Setiba di Roro Mendut menceritakan perihal pertemuannya dengan Prana Citra kepada Putri Arumardi, salah seorang selir Wiraguna, dengan harapan dapat membantunya keluar dari istana. Roro Mendut tahu persis bahwa Putri Arumardi tidak setuju jika Wiraguna menambah selir lagi. Namun sungguh disayangkan, pelarian Roro Mendut dan Prana Citra diketahui oleh Wiraguna. Pasangan ini akhirnya berhasil ditemukan oleh para prajurit. Roro Mendut pun dibawa kembali ke Mataram, sedangkan secara diam-diam, Wiraguna memerintahkan abdi kepercayaannya untuk menghabisi nyawa Prana Citra. Alhasil, kekasih Roro Mendut itu tewas dan dikuburkan di sebuah hutan terpencil di Ceporan, Desa Gandu, terletak kurang lebih 9 km sebelah timur kota Yogyakarta. "Sudahlah, Roro Mendut, percuma saja kamu menikah dengan Prana Citra," ujar Tumenggung Wiraguna. "Apa maksud, Tuan?" tanya Roro Mendut mulai cemas. "Pemuda yang kamu kasihi itu sudah tidak ada lagi," jawab Tumenggung Wiraguna. "Kanda Prana Citra sudah tidak ada?" "Ah, itu tidak mungkin terjadi. Aku baru saja bertemu dengannya kemarin," kata Roro Mendut tidak percaya. "Jika kamu tidak percaya, ikutlah bersamaku, akan kutunjukkan kuburnya," ujar Tumenggung Wiraguna. "Kanda, jangan tinggalkan Dinda," tangis Roro Mendut. "Sudahlah, Mendut, tak ada lagi gunanya meratapi orang yang sudah mati," ujar Wiraguna. "Ayo, kita tinggalkan tempat ini." Roro Mendut pun bangkit lalu mengikuti Tumenggung Wiraguna sambil terus menangis. Belum jauh mereka meninggalkan tempat pemakaman itu, Roro Mendut pun murka dan mengancam akan melaporkan perbuatan Wiraguna kepada Raja Mataram, Sultan Agung. Setiba di makam Prana Citra, Roro Mendut bermaksud untuk bunuh diri. "Jangan, Mendut, jangan lakukan itu," teriak Tumenggung Wiraguna yang baru saja sampai. Namun, semuanya sudah terlambat. Roro Mendut telah menikam perutnya dengan keris yang dibawanya. Tubuhnya pun langsung roboh dan tewas di samping makam kekasihnya. Melihat peristiwa itu, Tumenggung Wiraguna merasa amat menyesal atas perbuatannya. "Oh, Tuhan, sekiranya aku tidak memaksanya menjadi selirku, tentu Roro Mendut tidak akan nekat bunuh diri," sesal Tumenggung Wiraguna. Penyesalan itu tak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi. Untuk menebus kesalahannya, Tumenggung Wiraguna menguburkan Roro Mendut satu liang dengan Prana Citra. Begitulah kisah perjuangan Roro Mendut dalam mempertahankan harga diri dan kesetiaannya.